Kalau berhasil kenapa ada ketua dalam tandingan? Saya tak ngerti juga. Semestinya orang berhasil tentu diberi apresiasi. Tapi katanya kawan gubernur. Ini gimana? Kawan Pak Ian juga itu. Sekarang masih bagus hubungannya? Masih bagus ya? Sampai hari ini. Sampai hari ini masih bagus. Dengan Pak Gubernur mengganggu perjalanan dalam, tidak mengakui kita, ya kita urusan tentu ke kantor presiden lagi. Dari sisi mana Bapak lihat Pak Gubernur mengganggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa lagi dalam Bual YP. Sudah lama kita kosong. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali sore ini dengan Datuk Saril Abu Bakar. Beliau sekarang lebih mengurus organisasi Palang Merah Indonesia di Riau cukup lama. Dulu juga pernah, apakah masih sekarang masih dia pegang Lembaga Adat Melayu Riau? Nanti kita tanya sama beliau lebih jauhnya. Yang jelas kita mau lihat sisi lain dari seorang Datuk Saril Abu Bakar. Beliau masih gencar juga nih, bagaimana anak-anak Melayu dia bisa bangkit. Baik itu dari sisi wisatanya, baik itu sisi kulinernya, baik itu sisi banyak hal sebenarnya dia pinginkan anak Melayu ini bangkit. Seperti mungkin kita lihat cerita di Malaysia bahwa Bumiputra itu harus bangkit. Dia bisa jadi pebisnis ulung, bisa dia jadi apa, dan sekarang Malaysia maju dengan sebuah yang dia bangkitkan oleh Mahathir dulu, apalagi sekarang Anwar Ibrahim dengan Bumiputra. Nah, ini mungkin ada sisi baiknya kita cerita dengan seorang Saril Abu Bakar, sekarang gelarnya sudah Datuk, ya kan, karena megang Lembaga Adat Melayu Riau. Apakah sekarang masih pegang? Kita tidak tahu, tapi nanti kita dengar cerita beliau untuk lebih dalamnya. Kita jumpa lagi. Baik. Pak Datuk, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Itu dia. Yang penting sehat Datuk, ya, supaya juga kita enak diskusi santai saja Datuk. Ceritanya cerita tentang Datuk mulai dari katakanlah mulai megang sebuah organisasi apa saja. Ceritakan saja sama kita sehingga nanti orang punya masyarakat tahu, oh ternyata beliau ini mulai dari jenjang ini sehingga memimpin sebuah organisasi yang namanya Palang Merah Indonesia maupun Lembaga Adat Melayu Riau. Itu dari kapan sampai kapan? Cerita aja Datuk. Tak apa-apa sama kita supaya dapat pencerahan lah anak-anak Melayu nih. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian Prana, ya kan, yang mengelola Bual YP hari ini. Ini satu program yang sangat menarik dan saya kira memang ditunggu-tunggu, ya kan? Hari ini Bual YP ini memang ditunggu, menjadi suatu ajang dialog di antara kita lah. Saya terima kasih banyak, merasa tersanjung, merasa mendapat kehormatan diajak berbual-bual di Bual YP ini. Alhamdulillah. Jadi dalam kaitannya bagaimana kita mengembangkan masyarakat Melayu di era modern ini. Kalaulah cerita masa lalu Melayu, kita tak heran lagi. Menurut catatan sejarah, Melayu itu memang unggul dari dulu, dan hari ini tentu ingin kita pertahankan, bahkan ingin kita kembangkan di tengah-tengah kemajuan ini. Nah, majunya Melayu tadi secara personal kemungkinan itu berat. Kita harus maju secara bersama-sama. Untuk maju secara bersama-sama ini, kita sudah punya lembaga yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur Riau ketika itu, Datuk Seri Haji Arifin Ahmad, Gubernur kedua atau yang pertama lah orang Melayu, yang ketiga, ya kan, yang pertama orang Melayu yang memimpin provinsi kita ini. Arifin baru dia. Pak Arifin. Tahun 71 beliau melahirkan Lembaga Adat Melayu ini. Tujuannya salah satu itu tadi, di samping untuk melestarikan atau mengkaji, menggali serta mengembangkan nilai-nilai adat budaya Melayu, juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat Melayu.
kemudian ada pemberdayaannya, ada juga dalam rangka menegakkan hak-hak masyarakat adat. Ada namanya tanah ulayat, ada namanya hutan tanah, macam-macam yang menyebut. Jadi di Melayu ini masih ada tanah ulayat? Masih. Biasanya kan kita tahu tanah ulayat itu kan ada di Sumatera Barat. Kok bisa ada di Melayu ini tanah ulayat? Jadi begini, gimana cerita itu? Begini, orang sering salah pemahaman. Tanah ulayat ini sebenarnya bagian daripada tanah adat. Jadi ada tanah adat itu terdiri dari satu tanah ulayat, yang kedua tanah kayat, yang ketiga tanah ayat. Ini disebut dengan tanah adat. Ulayat ini biasanya ada di daerah perbatinan. Perbatinan daerah apa Mina sana Duri termasuk Sakai tadi. Talang Mama. Andiko 44. Di Riau ini orang sering salah. Riau ini sebagian wilayah Riau ini masuk ke dalam pemerintahan pada zaman dulunya di bawah Kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung. Inilah pecahannya ada di Kuantan, di Rantau Kuantan, ada di sebagian di Rokan ini, di Rokan Hulu ini, kemudian lagi ada di Kampar. Itu dulu, itu adat istiadatnya adalah kepada Perbatinan Sebatang itu. Yang Andiko 44, yang garis keturunannya biasanya dari emak. Matrilineal gitu. Dari emak. Sebagian lagi kalau kita yang di pesisir itu dari bapak. Gitu ya. Ini yang berada di bawah datuk-datuk tadi. Ketemenggungan. Ada kerajaan Sia, ada kerajaan Indragiri. Itu rata-rata dikenal dengan ketemenggungannya. Nah, ini berdatuk-datuk di sini, ada sultannya, ada rajanya. Nah, sekarang pertanyaan saya sama Datuk, tanah ulayat ini masih dikuasaikah oleh masyarakat Melayu atau sudah mulai dicaplok oleh perusahaan-perusahaan tadi? Yang kedua. Itu yang kedua ya. Banyak yang sudah dicaplok. Dicaplok ya. Maka salah satu tugas pokok dari lembaga adat itu sesuai dengan Perda adalah menegakkan hak-hak masyarakat adat, mengembalikan. Nah, sekarang sampai seberapa jauh nih lembaga adat ini sudah menegakkan hak-hak itu? Kita di jauh berjalan. Alhamdulillah di zaman Pak Presiden Jokowi ini, di samping perangkat-perangkat peraturannya memang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya, tapi di era Pak Jokowi ini semakin konkret. Gitu ya. Karena dulu udah pernah kita perjuangkan kepada Presiden, kita bolak-balik ke KSP ini untuk menjadikan tanah ulayat itu bagian dari tanah objek reforma agraria. Pak Ian mungkin ingat itu. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden kita berikan gelar adat Datuk Sri Setia Amanah Adat, Datuk Sri Setia Amanah Negara. Atas jasa-jasanya mengakui tanah ulayat tadi, dikeluarkan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang tanah objek reforma agraria. Itu antara lain ada hak pakai, ada hak milik, ada hak guna usaha, tambah satu lagi ada hak milik bersama. Jadi tanah adat ini sekarang, tanah ulayat ini bisa kita sertifikatkan. Bisa ya? Sama dengan itu. Sudah keluar aturannya? Sudah keluar Perpres. Itu masuk dalam undang-undang atau masih dalam sebuah keputusan Presiden? Perpres sudah. Sudah Perpres ya? Perpres. Turunan dari undang-undang. Dari Undang-Undang Dasar 45. Artinya ada pengakuan dari negara terhadap tanah ulayat untuk masyarakat Melayu? Untuk semua masyarakat adat lah. Khusus di Riau, tentu masyarakat Melayu. Ini turunan dari hasil konvensi di PBB ya. Putusannya saya lupa nomor konvensinya. Itu bagi negara-negara beradab harus mengakui keberadaan dari masyarakat adat tadi, termasuk tautan tanah yang berarti kan perjuangan Datuk ini terus ya, sekalipun ada dualisme kepemimpinan hilang. Itu gimana pengakuannya nanti itu? Ini diakui oleh gubernur, yang ini diakui oleh presiden. Diakui oleh presiden. Nanti gimana? Jadi sudah. Jadi menyangkut dengan dualisme ini, sebenarnya kawan-kawan ini tak sabar. Gitu ya. Mungkin mereka melihat dalam era kepemimpinan kami, bukan saya pribadi, bukan. Lam ketika itu banyak hal-hal positif yang ditanggapi oleh Presiden. Tapi ini kita bicarakan dengan Pak Presiden, ada latar belakangnya. Termasuk kita minta kepada Bapak Presiden ditata ulang balik perkebunan kelapa sawit. Alhamdulillah Presiden setuju dikeluarnya Impres nomor 10 juga tahun 2018 tentang penataan kembali perkebunan kelapa sawit. Itu jadi, waktu masih Ketua LAM.
Iya, waktu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Berhasil ya? Berhasil, berlanjut. Terus saya bisikkan lagi ke kalau presiden. Berhasil kenapa ada ketua LAM tandingan? Saya tak ngerti juga. Semestinya orang berhasil tentu diberi apresiasi. Tapi katanya kawan gubernur. Ini gimana? Kawan Pak Ian juga itu. Mungkin Pak Gubernur tak paham. Gitu ya. Pak Gubernur tak paham soal ini. Macam mana saya kita... kira paham gubernur. Ya kan? Mungkin ada sesuatu lah. Ya. Jadi, dah 2 hal ini tadi. Kemudian ada lagi yang kita bisikkan dengan Presiden. Ya. Tentang bagi hasil sawit. Ya. Saya bilang ke Presiden, yang mulia, dana bagi hasil minyak ini sudah ada di Indonesia. Masa dana bagi hasil sawit tak ada? Di kampung saya itu, saya bilang, Dumai, 13 juta metrik ton ketika itu, setiap tahun, CPO keluar dari pelabuhan itu. Dari pelabuhan Dumai ya? Masa kita tak dapat apa-apa, Riau? Jalan kita banyak rusak. Tuh, saya pelajari. Saya berani gitu. Kata Presiden akan melaksanakan ini. Dan alhamdulillah Undang-Undang Penerimaan Keuangan dah termasuk DBH sawit di situ. Salah satu untuk dibahas ke depannya ya sudah, bahwa daerah-daerah penghasil sawit ini akan menerima ya bagi hasil itu ya. Jadi tidak saja hasil bumi minyak, gas, tapi juga hasil dari sawit. Itu yang sedang diperjuangkan. Sudah dah gol. Kalau ketua LAM yang baru ikut berjuang enggak? Kalau Pak Marjoannya ikut betul ya? Pak Marjoan itu kan penasihat spiritual saya. Oh, penasihat spiritual. Tahunya macam mana tuh kalau bisa jadi penasihat spiritual? Artinya apapun keputusan strategis yang kita ambil, kita kan rapatkan bersama. Dan beliau sebagai salah satu ketua MK, dia ikut di dalam itu. Sekarang masih bagus hubungannya? Masih bagus ya? Sampai hari ini masih bagus. Tapi kok muncul ada 2? Itu yang saya tanda tanya. Mudah-mudahan bisa akur ya. Oke Pak, Pak Saril nih, kalau kita bahas terus tentang LAM tidak selesai-selesai kan? Saya tambah lagi, ini perjuangan masyarakat adatnya. Masih ada lagi? Ada lagi. Artinya ini sebetulnya secara tak sengaja hikmahnya besar. Dengan Pak Gubernur mengganggu perjalanan LAM, tidak mengakui kita, ya kita urusan tentu ke kantor Presiden lagi. Dari sisi mana Bapak lihat Pak Gubernur mengganggu? Ya dia mengakui LAM sebelah sana, sementara ini betul tidaknya kan tak diceknya. Mesti sebagai pejabat, pejabat eksekutif, kepala pemerintahan, tentu melihat dari aspek hukum dulu. Ya kan, benar salah itu kan dari aspek hukum. Jadi ada yang tak kena mungkin ya? Mungkin itu. Kalau udah politik yang bicara susah. Kita lanjut. Terus kami ajukan ke Presiden. Latar belakangnya begini. Ada lebih kurang 28 perusahaan AGU-nya dicabut dalam tempo berapa tahun terakhir oleh Menteri Kehutanan termasuk Menteri BPN ya. Pemerintah sudah mencabut. Akhirnya kita ajukan usul ke Presiden. Kita minta tanah ini dikembalikan pada masyarakat adat. Alhamdulillah Presiden setuju. Menunjuk KSP sebagai koordinator untuk membentuk tim dan kita terlibat di dalam itu, dan mudah-mudahan ini akan dikembalikan kepada masyarakat adat 347.000 hektar. Luas ya? Luasnya. Jadi lahan adat itu ya? Ya, kalau dibagi 2/2 hektar ya kan tertolong lebih kurang. Dia dapat kita tanah adat itu, rencananya sebagai ketua LAM mau diapakan tanah? Inilah kita perlu, karena anak kemanakan kita ini kan banyak yang nganggur. Siapa yang megang nanti nih? Jadi anak kemanakan kita banyak yang nganggur. Kan tak mungkin ketua LAM. Betul. Nah, ke siapa mau kita akan bentuk pemerintah daerah atau kemana? Kita akan bentuk, karena itu milik adat. Pemda tentu tak ikut campur. Tentu kepada masyarakat adatnya. Kita akan bentuk badan usaha milik adat. Itu yang dikenal dengan BUMA, yang orang sakit gigi itu. Mengapa LAM pula berbisnis? Ya kan? LAM ini boleh dia berbisnis? Boleh. Dia memang badan daerah. Dia kan ngurus adat nih. Tiba-tiba dia pengen berbisnis tuh dari sisi niatnya pemberdayaan tadi Pak Yan. Kan salah satu tupoksi kita itu pemberdayaan masyarakat adat. Ya, diberdayakan. Tapi kan tidak mesti dia harus ikut bisnis. Bukan dia terjun. Yang bisnis itu badan usahanya. Badan usaha tentu orang profesional. Pemda Riau boleh membentuk Bank Riau. Pemda Siak membentuk BSP. Dia kan pemerintah. Karena ada aturan dia membentuk. Kalau LAM ini apa boleh dia? Boleh. LAM kan sama dengan yayasan. Di ADART-nya boleh. Di dalam ADART sudah masuk. Sudah masuk ya. Itu kejelian seorang Tenas Effendi. Tuk Tenas Effendi ini sekitar 10 tahun yang lalu lebih kurang. Waktu itu di era Datuk Al menjadi ketua harian. Sekdanya masih Pak Ahmad Izazi. Listrik LAM kena putus. Listrik LAM putus kena dana hibah lambat turun. Akhirnya kena putus. Pak Tenas manggil saya waktu itu, Ril, coba engkau pelajari, bisa tak
LAM ini membentuk badan usaha. Iyalah. Kalau bisa nanti masukkan di ADRT. Itulah awalnya mati lampu. Mati lampu tadi itu. Mati lampu, berpikirlah otak nih tadi. Ingin membentuk badan usaha. Badan usaha. Tak mungkin kita hidupkan Muhammadiyah, dia punya usaha, badan usaha. NU juga boleh berbisnis. Ya kan? Terus Primkopat juga ada, Primkopol ada, TNI lagi malah. Tapi kan memang kalau pemerintah dia tidak boleh berbisnis badan usaha, tapi dia harus membentuk badan usaha sama untuk dia berbisnis. Ya, LAM gitu juga. LAM harus lembaga adat satu-satunya di Indonesia ya ikut berbisnis ya. Itu yang membuat orang Jakarta angkat tangan itu. Ini kan ide berlian, bukan di Indonesia aja, sedunia. Sedunia tuh. Pak, kami operasi Pak, saudara kami. Ya. Kami sudah hubungi PMI, tapi PMI masih nunggu-nunggu Pak. Ya. Sementara pemilih saya di rumah sakit sekarat nih Pak. Masyarakat kita, mohon maaf, ada salah persepsi. Ya. Dianggap PMI itu tempat mencari darah. Padahal PMI ini kan tempat memproses.